Udah lama banget sih Mbak. Tadi pagi. Kemarin. Sekitar 2 minggu yang lalu. Sekitar 2 minggu yang lalu. Berarti pas bulan puasa kakak selalu baca Al-Quran ya? Nggak selalu sih, kalau lagi nggak halangan aja. Ya benar sih. Biasa aja. Halangan ya nggak bisa baca Quran. Bulan puasa ini belum banyak. Belum. Berapa tahun yang lalu? Waduh. 5 tahun lalu. Kalau boleh Jawabannya sangat nggak agamis ya, tapi sering ngerasa nggak ada waktu gitu karena kalau siang lapar terus kayak ada kegiatan, sementara kalau malam kayak ngerjain yang lain gitu, jadi nggak ada waktu buat baca Quran. Sibuk banget. Coba cari-cari waktu. Kalau boleh tahu, perharinya biasanya baca berapa juz atau surah? Nggak sampai 1 juz sih. Salah satu juz. Iya. Nggak nyampe sejurus. Nggak nyampe. Ya, yang penting baca. Alhamdulillah. Serius? Ya, belum. Belum sepenuhnya, cuman ya mungkin ada beberapa part yang udah diamalin, tapi kebanyakan belum sih. Kalau Alhamdulillah ngamalin sudah sering diamalkan. banget mungkin belum ya, tapi kalau misalkan kayak sesimpel kita baik sama orang itu juga udah counts as mengamalkan Al-Quran sih. Ya, Masya Allah. Kalau mengamalkan sebenarnya selama itu berbuat baik, menurut saya sih mungkin kayak lebih banyak yang belum. Kenapa kak? Soalnya kak? Banyak yang harus diamalin. Oke, thank you ya Kak Rahmat. Iya. Makasih Kak Liva. Iya. Oke. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Ya, Masya Allah. Ya, terkait dengan Al-Quran dan bagaimana keseharian seorang pemuda atau mungkin khususnya seorang muslim gitu ya terhadap Al-Quran gitu ya. Bagaimana kemudian ya kita sebagai pemuda bisa ya berakhlak Qurani atau kemudian ya bisa sesuai dengan Al-Quran. Ya, sebenarnya pemuda ataupun siapapun itu seorang muslim ya harapannya bisa terkoneksi dengan Quran gitu ya. Tapi kok bisa mungkin tadi ya ada yang membaca Al-Quran kok terakhir 5 tahun lalu gitu. Ya, ini mungkin ya bisa jadi sangat mengkhawatirkan, tapi ternyata banyak gitu ya di luar sana. Ya mungkin bisa jadi ya bisa menjadi renungan untuk kita kapan kemudian terakhir kali kita melihat Al-Quran gitu ya. Terakhir kali ngecek HP, ngecek WA saja mungkin 5 menit yang lalu gitu ya, tapi ngecek Al-Quran kapan? Nah, mungkin yang belum disadari adalah bagaimana Al-Quran itu akan menghiasi kehidupan kita dan memberikan banyak kebaikan untuk kita. Apa sih kemudian keutamaan-keutamaan dari kita membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran? Dan ternyata nantinya interaksi dengan Al-Quran itu memang tidak hanya membaca gitu ya. Tadi disampaikan mengamalkan Al-Quran yaitu juga bentuk interaksi kita dengan Al-Quran gitu ya. Nah, untuk kemudian menjawab ini kita perlu tahu dulu apa sih kemudian keutamaan, dan keutamaan yang mungkin paling bisa kita rasakan adalah kita menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, yaitu dengan Al-Quran tadi. Ada sebuah hadis yang kemudian Rasulullah menjanjikan kepada kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Ini sebuah hadis yang mungkin cukup terkenal, cukup masyhur, bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi itu untuk menjadi sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah ya dengan kita belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, tapi ternyata nanti proses kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu ya ternyata tidak hanya membaca gitu ya, tapi memang dimulai dari yang pertama adalah belajar gitu ya, ta'allum kita pertama gitu ya. Ta'allum yaitu kita belajar, entah itu belajar membacanya ataupun nanti belajar bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab. Dan memang itu menjadi fondasi dasar untuk kita bisa menjadi ya pemuda yang Qurani, pemuda yang kemudian bisa menghiasi diri kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tilawah gitu ya, ya memang dengan membaca. Harapannya memang kita punya keseharian. Insya Allah dalam sehari itu
pasti ada waktu untuk membaca Al-Quran. Bahkan seorang profesor yang sangat sibuk pun gitu ya, saya kenal, kemudian ternyata masih bisa meluangkan gitu ya untuk membaca Al-Quran. Nah, itu proses yang kedua gitu ya dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah tadabbur gitu ya. Tadabbur itu ya kita merenungi atau kemudian bisa mengetahui apa isi kandungan Al-Quran. Dan ternyata tadabbur ini bisa banyak hal. Dengan kita bekerja pun gitu ya, dengan kita misalkan belajar ya ilmu umum pun, ilmu sosial, kita berinteraksi dengan orang, kadang-kala kita bisa tadabbur. Oh, ini misalkan ketemu dengan orangnya nyebelin gitu ya, orangnya sangat bertolak belakang dengan kita. Oh, kita bisa tadabbur, oh ternyata Allah itu kemudian menciptakan ya kita berbeda-beda gitu ya. Tinggal nanti bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Tadabbur ternyata ya tidak hanya kemudian kita melihat arti Al-Quran seperti apa, tafsirnya seperti apa, tapi ya kita bisa tadabbur dengan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah tahfidz. Nah, kita menghafalkan. Nah, maka ya untuk teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran gitu ya, ini akan memudahkan kita dalam menghafal Quran kalau kita bisa melalui proses yang sebelumnya tadi. Ta'allum dulu, belajar dulu gitu ya, bagaimana cara membaca Quran yang baik, kemudian memperbanyak tilawahnya, kemudian bisa tadabbur gitu ya, merenungi apa isi Al-Quran. Nah, itu akan tahfidznya nanti, menghafal Qurannya nanti akan mudah gitu ya. Yang kelima adalah ta'lim. Nah, tadi mengajarkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah gitu ya, bisa kemudian mengajarkan Al-Quran. Dan yang keenam adalah tatbik. Nah, tadi bagus gitu ya, sudah mengamalkan Al-Quran atau belum gitu ya, karena tatbik tadi adalah mengamalkan Al-Quran, isi Al-Quran gitu ya. Ya, itu juga bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Maka ternyata interaksi kita dengan Al-Quran itu bisa 24 jam full gitu ya sebenarnya. Dan itu bisa menjadikan kita pemuda yang kemudian berakhlak Qur'ani. Kan tapi memang perlu proses tadi gitu ya. Nah, kadangkala kita mungkin belum melalui proses ini gitu ya. Tapi juga mengapanya gitu ya. Seringkali karena kita tidak mengetahui apa kemudian keutamaan gitu ya dari kita ini berakhlak Qur'ani, kita ini kemudian bisa terkait dengan Al-Quran. Padahal Quran ya tadi ternyata banyak sekali kebaikannya. Mungkin salah satu ayat gitu ya dalam Al-Quran yang sering sekali kita baca di surat Yasin gitu ya, kan mungkin teman-teman sering yasinan gitu ya. Di ayat yang kedua setelah kata Yasin wal Qur'anil Hakim, Allah bersumpah dengan nama Al-Quran gitu ya. Al-Quran yang penuh dengan hikmah gitu ya. Dan kata hikmah diartikan juga di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, bahwasanya yu'til hikmah, Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan ternyata wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang kemudian mendapatkan hikmah faqad utiya khairan katsira, maka ia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Inilah kemudian ternyata kebaikan yang sangat banyak yang ada di dalam Al-Quran, yang harapannya kita bisa sadari dan kemudian kita bisa berlomba-lomba untuk bisa mendekat kepada Al-Quran dengan cara apapun tadi. Ada banyak kemudian cara, 6 tadi gitu ya. Kan tapi harapannya memang kita bisa melaluinya tahap demi tahap gitu ya. Kadang-kala kan mungkin ada yang langsung tahfidz, pengennya langsung menghafal gitu ya, tanpa melalui proses belajar dulu gitu ya. Atau tadi tatbik, merasa mungkin sudah mengamalkan tapi mungkin nggak tahu apa yang diamalkan gitu ya. Jadi memang perlu proses belajar dulu. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Semoga bisa kita amalkan gitu ya, apa yang kemudian saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.